Oke, selanjutnya adalah sanksi pidana. Untuk sanksi pidana dari hak cipta sendiri itu paling singkat adalah 1 bulan atau denda paling sedikitnya 1 juta. Kalau pidana penjaranya paling lama 7 tahun, nah dendanya paling banyaknya adalah 5 miliar. Untuk paten, ya untuk paten ini maksimalnya 4 tahun penjara atau dendanya 500 juta. Untuk yang merek itu maksimalnya 5 tahun pidana penjara atau dendanya 1 miliar rupiah. Nah, untuk perlindungan yang lain itu adalah yang PVT atau perlindungan varietas tanaman, kemudian ada rahasia dagang, desain industri, kemudian ada DLST, ya, DLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Ini juga akan kita bahas. Yang dilindungi jelas kalau yang varietas tanaman adalah tanaman jenis atau spesies yang ditandai dengan bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, biji, ekspresi, karakteristik, fenotip, kombinasi, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang baru, yang jelas untuk varietas tanaman. Kemudian untuk rahasia dagang itu adalah informasi di bidang teknologi, ya, untuk produksi, pengolahan, penjualan, itu adalah rahasia dagang maksudnya, ya, yang mana dia mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Kemudian untuk desain industri ini adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, kemudian komposisi garis warna, ya, dan yang lainnya, ya, yang mana dia memberikan kesan estetis, ya, dan diwujudkan dalam pola 3 dimensi. Kemudian untuk produk, barang, komoditas industri ataupun kerajinan tangan itu masuk ke desain industri. Kalau yang tata letak sirkuit terpadu ini untuk apa ya? Sirkuit terpadu lah, ya. Peletakan 3 dimensi, ya, pembuatan sirkuit terpadu, ya, yang ada elemen aktifnya. Itu adalah masuk ke desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian perlindungannya, kriterianya, ini varietasnya spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan juga sudah diberi nama. Ya, jadi penggunaannya nanti tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ya, tentang kesusilaan, agama, norma kesehatan, dan kelestarian hidup. Untuk yang rahasia dagang, ya, ini yang mana informasi yang dimiliki, ya, baik itu di bidang teknologi ataupun bisnis itu bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya. Kemudian kalau yang desain industri yang penting dia baru, ya, tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya dan juga tidak berlaku tidak bertentangan dengan undang-undang. Untuk yang DTLST ini yang penting orisinil, ya, dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan hak, gitu ya? Untuk PVT dia hak khusus diberikan oleh negara melalui kantor PVT Deptan berdasarkan permohonan. Jadi dari Departemen Pertanian. Untuk rahasia dagang ini dia haknya itu bukan karena permohonan, tetapi ketika dia menciptakan, ya, atau si orang yang menciptakan rahasia dagang ini menemukan penemuan baru dalam bentuk informasi yang mempunyai nilai ekonomi karena pertimbangan tertentu dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Jadi karena dia kan namanya rahasia, kalau kemudian dia didaftarkan melalui permohonan, kemudian dideskripsikan rahasianya kan tidak rahasia lagi, ya. Makanya dia tidak atas permohonan, tapi memang benar-benar ditemukan oleh si pemilik yang informasinya itu benar-benar dijaga kerahasiaannya. Nah, untuk desain, ya, ini dia diberikan oleh Ditjen HKI. Kemudian untuk yang sirkuit terpadu dia diberikan oleh Ditjen HKI juga berdasarkan permohonan 2 tahun sejak pertama kali desain dieksploitasi atau digunakan secara massal atau secara komersial. Gitu. Kemudian jangka waktu perlindungannya untuk PVT dia 20 tahun untuk tanaman semusim dan juga 25 tahun untuk tanaman tahunan. Kemudian yang rahasia dagang ini adalah selama informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik, maka dia memang masih disebut sebagai rahasia dagang.
Untuk desain dia 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan yang sirkuit terpadu juga sama 10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara massal. Cara peralihan haknya ya hampir sama semuanya, melalui waris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis yang memang dibenarkan oleh undang-undang. Ya. Nah, kalau untuk yang rahasia dagang, dia peralihan haknya itu wajib dicatatkan kemudian di Ditjen HKI. Jadi kalau memang rahasia dagangnya itu kemudian mau dialihkan, itu kemudian peralihan haknya ini harus dicatatkan ke HKI. Tapi bukan kemudian rahasia dagangnya itu kemudian jadi dibuka, itu enggak. Cuma mengalihkan haknya itu harus dicatatkan ke Ditjen HKI. Yang lain itu juga sama. Ya, bentuk pelanggarannya, ini kalau PVT dia memproduksi, memperbanyak benih, kemudian ada tujuan propagasi, kemudian ekspor impor tanpa persetujuan pemegang hak PVT-nya, itu kemudian masuk ke pelanggaran. Kemudian mengingkari kesepakatan kewajiban tertulis maupun tidak tertulis dari rahasia dagang, memperoleh rahasia dagang dengan cara yang tidak layak dan tidak sah, yang bertentangan dengan hukum, itu juga masuk pelanggaran. Untuk yang desain, dia tanpa persetujuan pemegang hak desain industri memakai ya, dan mengedarkan, itu masuk pelanggaran. Kemudian yang ini juga sama, membuat, memakai ya, seluruh maupun sebagian desain yang telah diberi hak sirkuit terpadu juga masuk pelanggaran. Sanksinya untuk PVT dia 7 tahun pidana penjara dan dendanya paling banyak 2,5 miliar. Yang rahasia dagangan 2 tahun, dendanya 300 juta. Untuk yang ini desain ya, desain industri dia paling lama 4 tahun, dendanya 300 juta, dan yang sirkuit terpadu paling lama 3 tahun dan paling banyak dendanya adalah 300 juta rupiah. Nah, aplikasi hak kekayaan intelektual sebenarnya dalam dunia teknologi maupun industri kekayaan intelektual ini yang pasti bersumber dari olah pikir manusia atau lahir dari kemampuan intelektual dari manusia, yang kemudian dia menghasilkan yang namanya karya ya, atau produk maupun proses yang mana dia mempunyai value atau nilai ekonomi, punya manfaat yang bisa digunakan. Nah, itu bisa dinamakan yang namanya hak kekayaan intelektual. Di mana yang namanya HKI nanti bisa kemudian untuk diproduksi, dieksploitasi, dimanfaatkan, diperjualbelikan maupun dilisensikan asalkan si pemilik atau si pemilik hak kekayaan intelektual ini bersedia di atas kesepakatan dan aturan undang-undang. Ya, dia menghasilkan karya intelektual di bidang teknologi, kemampuan, seni, sastra yang mana dia mempunyai ekonomi ya. Nanti bisa menikmati hasil daripada penemuannya yang baik kalau memang dia mendapatkan perlindungan hukum HKI-nya. Jadi dan hasil eksploitasi atau aplikasi ya itu digunakan untuk diambil manfaat ekonominya. Nah, caranya mendapatkan perlindungan HKI ini harus dikaji dulu secara seksama. Ya, ketika kita misalkan kita menciptakan sesuatu nih, gimana caranya kita berpikir bahwa apakah yang kita ciptakan ini patut untuk didaftarkan ya, atau patut untuk dilindungi secara hukum kekayaan intelektual. Nah, kita harus mengkaji dulu secara sesama ya, bentuk perlindungan yang cocok itu apa ya, apa sih yang mau dilindungi ya. Nah, langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan bagi si pencipta atau inventor maupun kreator sebelum bentuk perlindungan yang digunakan itu nanti sesuai dengan karya intelektual terkait, itu kita harus punya ini. Ya, ini adalah rumus untuk memastikan apakah memang penemuan kita patut untuk dilindungi secara hukum. Nah, yang pertama adalah kita perlu menjawab. Ya, kita perlu menjawab pertanyaan di bawah ini. Jadi ketika kita menciptakan sesuatu, apakah karya intelektual yang saya ciptakan itu merupakan hal yang baru? Ya. Kalau kita menjawab iya, itu adalah sesuatu yang baru, nah, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Tapi kalau kita hak intelektual kita atau karya yang kita ciptakan itu bukan sesuatu yang baru, ya, jadi kita nggak usah berpikir untuk mendaftarkan itu ke perlindungan HKI. Nah, kita kan berarti itu sudah ada yang punya, ya, bukan suatu hal yang baru. Nah, kalau memang iya, ya, yang kita ciptakan itu adalah suatu hal yang baru,
apakah karya intelektual itu nanti dikategorikan sebagai produk yang dapat diberikan perlindungan HKI atau tidak. Kalau tidak, ya sudah, lupakan. Jadi kita tidak akan mendapatkan itu di HKI. Kalau memang iya, ya, kalau iya, kita lanjut lagi. Nah, kira-kira karya intelektual yang kita ciptakan ini merupakan produk atau barang yang nantinya bisa dikomersialkan, atau nantinya dia akan menghasilkan nilai ekonomi atau tidak. Jadi nilai ekonomi berarti menguntungkan untuk kita atau tidak. Kalau iya, ya, kalau tidak, ya udah, lupakan. Nggak usah mikir tentang HKI. Tapi kalau iya, ya berarti kita cari dulu. Kira-kira apa nih ya, perlindungan HKI yang sesuai dengan karya intelektual yang sudah saya hasilkan. Nah, yang sesuai apa? Nah, baru kita akan mendaftarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bisa milih yang PVT, bisa paten, bisa merek, bisa rahasia dagang, bisa saluran terpadu. Jadi kita menyesuaikan apa yang kita ciptakan. Prosesnya nanti kemana? Nah, kita akan Nah, kadang ya seringkali si kreator inventor ini bukan si pemilik modal ataupun manajer yang dapat efektif mengelola maupun mengeksploitasi karya intelektualnya. Nah, kadang jadi kita menciptakan tapi yang menjalankan itu orang lain, gitu. Atau kita menjalankan tapi yang menciptakan itu bukan kita. Itu kadang seringkali kondisinya seperti itu. Jadi biayanya juga tidak sedikit. Nah, untuk mengelola yang diperlukan untuk perlindungan HKI. Ya, misalkan biaya tahunan untuk pemeliharaan paten atau untuk melanjutkan biayanya itu kan nggak murah, perpanjangan dan lain sebagainya itu kan nggak murah. Ya. Nah, makanya merupakan hal lazim bagi si kreator atau inventornya kemudian melisensikan haknya kepada pihak lain. Jadi untuk menanggung istilahnya dilisensikan, kemudian biaya lisensinya itu kemudian untuk membayar pemeliharaan kekayaan intelektualnya tadi. Gitu. Nah, lisensi ini izin yang diberikan, jadi dia memberikan izin, bukan kemudian dialihkan si pemilik atau si inventornya sebagai pemberi lisensi kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Nah, izin itu layak dilakukan kalau misalkan maksud menerima lisensi itu secara legal untuk memasarkan dan mengeksploitasi, ya. Namun tergantung kesepakatan dan perjanjian yang dicapai oleh dua belah pihak. Ya. Kemudian imbalannya seberapa besar, pembayaran yang disepakati bagaimana, itu harus disepakati terlebih dahulu lisensi. Jadi boleh mengeksploitasi, boleh menggunakan. Ya, asalkan memang dengan ketentuan-ketentuan tertentu dari kedua belah pihak. Ya, strategi yang digunakan perusahaan ya biasanya untuk UMKM ya dalam mengaplikasikan HKI itu kemudian mendayagunakan sistem informasi HKI secara efisien dan efektif. Jadi dia mewajibkan si pemilik daripada pemilik HKI ini mengungkapkan semua informasi dan juga manfaatnya ya terkait dengan kekayaan intelektual ya yang nanti bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik mungkin ya secara legal, tidak melanggar ketentuan berlaku berdasarkan informasi. Nah, yang perlu dilakukan apa? Jadi kita harus memantau berbagai alat teknologi yang digunakan untuk pengembangan usaha, kemudian mengetahui perusahaan yang mengembangkan alat teknologi, kemudian mengkaji, ya, mengembangkan, gitu ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini untuk apa ini semua itu? Jadi biar kita itu tahu. Jadi ketika kita mau menginvention lagi atau menciptakan sebuah karya lagi, kita tahu nih gitu ya, apakah memang yang kita ciptakan itu memang benar-benar baru atau sudah ada yang melakukan. Itu gunanya itu sebenarnya itu. Jadi beberapa perusahaan yang memang dia bergerak dalam bidang teknologi, kemudian dia buka, ya dapurnya itu dibuka di bawah Ditjen HKI. Cuma untuk memastikan bahwa atau digunakan untuk ketika ada orang lain yang memang dia mau menginvensi sesuatu, dia bisa tahu batasannya. Ya, batasannya, oh ternyata di perusahaan ini sudah ada ini. Berarti saya
mau mencoba menginvensi lagi yang